Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan 1445 Hijriah ini adalah putaran kedua dari jadwal saya menyampaikan kuliah subuh. Artinya kita sudah hampir mencapai ke tengah dari Ramadan ini. Hari ini kita akan memasuki hari yang ke-13 kalau tidak salah. Ada yang ke-14. Nah, ini sudah hampir pertengahan. Kata yang tidak puasa tidak teraso. Kalau yang puasa teraso. Selanjutnya kita bersyukur, alhamdulillah jamaah kita nak bulan Ramadan, di luar Ramadan model-model inilah. Artinya kita konsisten dengan kehadiran kita. Selebihnya itu kita juga bermohon kepada Allah untuk senantiasa Allah kasih sehat, bukan saja jasmani, juga sehat rohani. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya baca surat Al-Fajr tadi sebagai pedoman rujukan bagi kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Ini kan tuntunan dari Allah. Bagaimana jiwa itu tenang, Allah tuntun. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, itu cara menjadi jiwa tenang. Sebab tidak mungkin tertukar. Kita nak nawarkan produk ke rumah orang, misalnya skincare, misalnya. Kita sampai orang tu lagi bertamu, itu dia berkemas-kemas nak balik. Begitu dia pamit, kita masuk kata tuan rumah. Ayo, apa cerita? Yuk nak nawarkan produk, siapa tahu sesuai. Apa itu? Skincare kata kita kan. Apa mereknya? Aku ni agak alergi. Nah, ini yang kami ini menyesuaikan dengan kulit. Ada pilihannya yang jerawat ini, yang plek ini, misalnya itu. Itu siapa tuh barusan? Yang barusan tuh nak nawarkan skincare lah, katanya kan. Pas kita tawarkan cocoknya dengan kayak itulah rezeki. Nah, jadi kalau kita berserah kepada Allah tuh, Allah yang memutarbalikkan hati orang. Yang galak meleset ini, kita mengaku-ngaku hamba Allah. Sebab caranya mengaku hamba Allah itu sudah ada jalurnya. Macam mana? Ya ayyuhat nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Balik dulu ke Allah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Baru kemudian Allah kasih langkah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah komunitas hambaku. Allah yang ngomong kita nih hambanya, bukan kita yang mengaku hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam komunitas hambaku.
Semayang tidak, bersedekah tidak, puasa tidak. Itu agama Islam. Islam apa? Jadi kita mengaku-ngaku hamba Allah, oleh Allah tidak diterima kelak. Tapi kalau Allah mengaku, aman kita. Siapa itu? Para nabi, para rasul, anbiya wal mursalin, wasuhada was solihin, wal ulama'i wal macam-macam itu. Nah, kita bagian dari orang-orang itu yang kita harapkan. Setaat apapun kita, setinggi sebagus apapun status sosial kita tetap akan dihadapi berbagai masalah. Kata Gus Dur, di atas dunia ini masalah tuh cuma dua. Satu, masalah yang mudah diselesaikan. Tidak usah dipikirkan, karena mudah diselesaikan. Yang kedua, masalah yang sulit diselesaikan. Jangan pusing, tidak usah dipikirkan, karena tidak mungkin diselesaikan. Ya sudah, itu aja. Itu aja kerepot kalian ini. Nah, kayak itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, rupanya masalah imam masjid yang marah ini berlanjut. Itu tentang masalah saya ngomong beda panitia zakat dengan amil zakat. Ilmu kita ini kan terbatas. Karena terbatas, yang kita pakai ilmu orang dulu. Kata kita baru-baru inilah ada bas ini, dibentuknya bas baru. Tapi kalau dari Rasul dulu ada namanya Baitul Mal. Wat tamwil, tempatnya masjid. Urusan-urusan zakat mal, zakat fitrah itu urusan-urusan diserahkan kepada pemerintahan yang waktu itu. Nah, sekarang ini dibentuklah oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Namanya LAS, BAS, ada lagi Lazisnu, ada lagi PKPU kalau dulu kan macam-macam. Ini lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Nah, yang panitia zakat ini itu kan panitia dadakan. Dibentuk 10 hari sebelum Idul Fitri, dibubarkan tidak ada sepengetahuan. Bubar dewenya tuh. Tidak ada pembubaran panitia zakat itu tuh. Tidak ada bubar dewenya tuh. Nah, yang model ini ternyata tidak berhak atas zakat fitrah. Tapi kalau panitia itu masuk dalam satu asnaf, fakir, miskin, amilin, ghalimin, hamba saya, mu'alaf, sabilillah, ibnu sabil, dia berhak atas asnaf itu, bukan berhak atas panitianya. Misal, salah satu panitianya kategori miskin. Miskin tuh punya pekerjaan, gajinya di bawah UMR. Itu miskin tuh. Walaupun punya motor. Itu. Yang fakir tuh tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Itu. Ini berhak dia atas itu. Nah, selebihnya tidak boleh. Imam ini marah. Ya, jadi apa upah payah kami? Ambil dari kas masjid. Kas masjidnya tidak ada. Laporkan ke kepala desa. Kepala desa tidak bergerak, umumkan ke masjid. Tidak ada panitia zakat di sini, store langsung ke bas. Atau ini nomor rekening basnya, transfer ke sini. Bisa. Selesai urusannya. Itu untuk masalah zakat. Tapi kalau kita nak bekerja atas nama Allah, lillahi ta'ala, boleh. Siapa nak bayar zakat, bayar ke masjid. Kami nunggu. Dah, tidak perlu dicanting lagi. Kebetulan bayar pas. Ini 30 canting, kami 3 beranak. Lah, catat namanya. Doakan. Selesai kelak, umumkan di WhatsApp group. Besok pembagian zakat. Kata Pak Kades, kata Pak RT yang terima ini. Silakan ambil ke masjid dari jam 10 sampai jam 4. Selesai sudah. Tidak usah kita antar. Praktisnya cak itu. Nah, saya baru dapat pertanyaan. Macam mana Pak Ustadz? Zakat itu untuk masjid. Nah,
Dalam surat At-Taubah ayat 60 itulah jelas Allah ngasih tahu bahwa penerima 8 asnam itu fakir, miskin, amilin, gharimin, hamba sahaya, mu'allab, sabilillah, ibnu sabil. Tidak ada masjidin. Nah, oleh karenanya tidak boleh zakat itu dikasih ke masjid. Di dusun rupanya praktek pembagiannya cak ini. Yang fakir ada, yang miskin ada, yang amilin inilah panitia yang banyak nih tadi. Kadang-kadang pakai request itu tuh, Pak Imam masukkan anak aku panitia, ya ada kerjanya tuh. Nak ngambil anu tadi tuh jatah hadiah itu anu tuh amilin tadi. Sampailah 20-30 panitia zakat tuh. Jadi habis ke amilin baik. Jadi fakir ada, miskin ada, amilin ada. Yang 5 asnam tidak ada. Hamba sahaya, mu'allab, sabilillah, ibnu sabil, apalagi gharimin tidak ada. Nah, yang tidak ada ini dikumpulkan ini. Dikumpulkan ini dimasukkan ke masjid. Nah, ini yang meleset itu. Karena itu ilmu orang dulu, maka mestinya ini butuh penyuluhan. Nah, dulu pernah saya adakan setiap tahun itu pelatihan imam khatib di asrama haji seprovinsi Bengkulu ini. Nah, sekarang ini tidak ada lagi, mestinya ada penyuluhan-penyuluhan dari instansi berwenang tentang masalah seperti ini. Jadi tidak ada pos zakat fitrah itu untuk yang masjid. Alhamdulillah kemarin tanggapan yang luar biasa dari grup BKM Masjid Al Barokah, Pak Ketua kita menyampaikan ternyata kalau masjid ini mau mendapatkan bagian dari zakat sebagai amilin, kita harus lapor ke Pemda Kota, ke Bas Kota, ke Menak Kota. Nanti kita dibentuk sini UPZ namanya, Unit Pengumpul Zakat. Gitu Kak ya? Dari bagian Bas juga kita jadinya. Jadi itu. Kepada masyarakat sekalian yang ini juga dipantau lewat TikTok, mohon disampaikan tidak ada jatah zakat fitrah maupun zakat mal untuk masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita tidak total membahas itu. Materi kita urgensinya takwa kepada Allah. Surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Surga itu luasnya lebih luas dari langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Lalu Al-Baqarah 183 dalil puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pakailah Allah. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Orang sebelum kamu juga wajib berpuasa. Muaranya agar kamu mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau yang tadi uiddat lil muttaqin diperuntukkan, dijanjikan untuk yang bertakwa, seolah-olah sudah pasti itu yang puasa ini la'alla, mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Ternyata takwa ini harus kita usahakan, harus dimaksimalkan. Nah, macam mana memaksimalkan takwa itu? Harus kita pahami perintah-perintah takwa itu ada di mana. Nah, urgensinya bertakwa nih supaya puasa kita baik, hasilnya bagus. Bulan Ramadan ini luar biasa. Di samping dilipat gandakannya amal ibadah kita, kita juga terdorong untuk berbuat baik, tertutup bagi kita untuk hal-hal yang buruk. Tidak hanya itu saja, dari sisi kesehatan, stopnya 1 bulan. Usus kita mengolah makanan beberapa jam tertentu, ternyata mengembalikan kesehatan tubuh kita.
sel-sel yang mati itu tumbuh sel-sel yang baru, sehingga orang yang rutin puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, kemudian puasa-puasa yang lainnya terlihat sehat, cerah wajahnya, bening hatinya. Itu menurut ilmu kesehatan. Saya tidak membidangi tentang itu. Nah, alhamdulillah kalau pengen sehat kita berpuasa. Insyaallah itu janji Rasul, summu tasihu. Nah, bagian bagaimana yang bertakwa, di mana perintah itu? Nah, kita cari satu persatu. Yang pertama, takwa itu wasiat Allah kepada para umat manusia terdahulu. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. An-Nisa 131. Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Sejak dari Nabi Adam disuruh bertakwa. Dan Nabi Adam bertakwa. Lalu tidak muncul kitab-kitab waktu itu, tapi petunjuk langsung. Misalnya tentang perkawinan awalnya. Nabi Adam dengan Hawa ini melahirkan anak, setiap lahir kembar, dan kembarnya itu sepasang. Anang ino anang. Nah, terhadap itu tidak boleh kawin dengan pasangan kembarnya, harus silang. Pada saat ada aturan model itu, ya tentu yang lahirkan tidak sama cantiknya. Pasangan Qabil buruk, pasangan Habil cantik. Nah, tidak terima yang pasangan Qabil ini cantik, pasangan Habil buruk. Nyendak ke pasangan itulah, tidak boleh, kata ayahnya. Harus silang. Nah, tidak yang silang-silang tuh, karena tidak yang buruk. Jadi dari dulu tuh orang memang mengejar yang cantik itu. Ya wajar. Akhirnya belago Qabil Habil nih. Itulah perkelahian pertama di dunia tuh. Mati salah satunya. Begitu mati bingung. Mak mana ini? Mak mana ini? Cuman Allah kirim burung. Burung belago. Mati satu. Burung yang hidup cakar tanah. Dicakar tanah. Lalu yang hidup ini nimbun burung yang mati itu ke dalam tanah. Oh begini, itulah kubur pertama di atas muka bumi Allah ini. Nah, kita semua agama dikuburkan kecuali agama tertentu dengan keyakinannya. Nah, kita kalau mati dikubur kecuali orang Enggano. Orang Enggano itu dia di tengah laut dimakamkan. Ya, karena pulaunya di tengah laut. Dikubur juga dia. Tidak diceburkan laut, tidak. Nah, ini bertakwa. Dari dulu perintah bertakwa. Kemudian wasiat Nabi kepada umatnya, hadis Al-Irbad bin Sariyah. Usikum bittaqwallah, kata Nabi. Wassam'i wa ta'ati wa inna abdan habasiyan fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ihtilapan kathiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa wal muhdiyyin ar-rasyidin al-mahdiyyin adu alaiha bizzawajidi wa iyyakum wa muhdasatil umur fa inna kulla muhdasah bid'ah wa kulla bid'ah dolalah. Wasiat Nabi ini, kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada amir. Amir ini pemimpin. Hanya saja taat kepada amir ini ada klasifikasinya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini dalilnya. Atiullah, taat kepada Allah. Kata imam kita Pak Asy'ari Husain, itu fi'il amar, perintah
Mau tidak mau, suka tidak suka, harus taat kepada Allah. Wa atiur rasul, harus taat kepada Rasul. Nah, yang ulil amrinya pakai u, tidak pakai a. Apa bedanya? Kalau pemimpinnya benar, kita taati. Kalau pemimpinnya tidak benar, tidak boleh kita taati. Itu yang ulil amri minkumnya. Kata Pak Lurah kita, mari kita geser puasa kita batas jam 12, kita berbuka dulu supaya kuat sampai malam katanya. Nah, ini leset, ini misal. Ini contoh yang sangat konyol. Meskipun dia seorang budak Habesah. Jadi pemimpin tuh jangan dipandang-pandang siapa dia. Walaupun saya dulu misalnya galak nyuruh ke gorong-gorong, kita nengok, oh bolehlah gak enak. Dulu, kini lain lagi gitu. Sesungguhnya siapa saja dari kalian yang berumur panjang akan melihat perselisihan yang banyak. Itu muncul ulama belago sama ulama, ustadz belago sama ustadz. Aku sering ngecekan. Aku pikir aku inilah tawadu menurut aku. Tapi pandangan orang beda-beda. Diundang ke masjid, aku datang. Diundang pengajian DRT, aku datang. Galak ngasih pengajian musola, Pak Ustadz, datang. Yang rame, dia diundang bupati, aku hadir. Diundang oleh RT, aku hadir. Jadilah menurut aku, ada orang ngecek bolehlah ujian, tidak ada milih-milih. Tapi di belakang itu ada suara ganjil. Woi gaya iko di jaringnya galo. Habis lo kak kami ustaz kecil ini. Nah salah pulo. Dan cuma gitu. Kasihlah kami ustaz kecil ini. Nah ini salah lagi gitu. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Gigit sunnahku dengan gigi geraham. Maksudnya walaupun sakit, macam mana pun kita tertindas dengan sunnah Nabi ini, kalau pacak kita seperti orang Palestina. Tidak ada kenal menyerah, mati dem. Itu tuh. Peluru di atas, kepala biasa-biasa baik. Dia kita ngeri nengoknya. Sampai kapan lah model ini? Ya Allah, kita dengan mercon baik. Aduh jamaah kami, jamaah masjid titik-titik itu dengan mercon pingsan. Terpucat, berhenti dulunya terawih itu tidurnya terpucat itu ngapo yuk ya Allah kata kan yang mercon besar tuh kan itu tidak bisanya terawih pucat nian itu akhirnya ya untunglah sholat sunat begitu kan itu ini gara-gara itu tuh. Lalu dan jauhilah perkara-perkara baru bid'ah, sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Karena ilmu kita kurang, nah kita nih galak. Ngomong-ngomong dikit-dikit bid'ah. Misal, azan di kubur itu. Kalau tidak paham orang ngecek bid'ah itu. Padahal anak gubernur Jawa Barat yang tenggelam di luar negeri dulu, nak dimakamkan pakai azan itu. Yang azannya tuh qori nasional lagi. Nah kalau kita tidak paham kita ngomong bid'ah tuh. Padahal itu bukan bid'ah. Panduan kita ini Al-Quran, hadis, ijma, kias. Nah yang azan di makam tuh pakai kias. Ngapo? Waktu lahir dulu diazankan. Balik ke Allah, azankan lagi. Kami tidak enggak Pak Ustadz. Udah, kami tidak. Tidak apa-apa. Iya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, urgensinya takwa itu. Takwa merupakan wasiat seluruh rasul yang mulia. Sebagaimana firman Allah, kadzabat qaumun nuhin mursalin iz qala lahum uhuhun nuhun ala tattaqun. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sudah kita bahas tentang Nuh ini. Nuh itu umurnya 950 tahun. Surat Al-Ankabut ayat 14. 950 tahun umurnya, umur 350 baru jadi nabi. Berarti dia jadi nabi 600 tahun.
Terbayang enggak kalau umur kita sekarang 950 tahun. Umur 600 kita tanya, pensiun. Alum, 300 tahun. 300 tahun lagi. Iya. Itu. Panjangnya. 600 tahun umur Nabi Nuh hanya dapat pengikut 80. 80 orang pengikut. Berarti tidak setahun satu. Kalau dirikan partai, cuman dapat 80 orang setahun, bubarkanlah, tidak akan lulus verifikasi. Itulah kira-kira. Nabi Nuh 600 tahun hanya 80. Sesabar-sabar Nabi, muncul juga doa Nabi Nuh. Surat Nuh ayat 26. Rob, la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Jangan suruh hidup tubuh-tubuh yang kafir, ya Allah. Oleh Allah dikabulkan. Kata Allah bikin kapal. Itulah Nuh bikin kapal berhari-hari. Besar. Selesai kapal, ajak yang taat kepadamu. Diajaknya. Orang 80 ini tadi. Ne bininya. Idak ndak. Lah dia mau bekenek bau dilbar be. Bahasa Nuhnya seperti itu. Tidak anda bininya. Ternyata ada juga bini Nabi yang melawan. Bini Nabi Nuh. Bini Nabi melawan, apalagi bini Ustadz. Nah itu. Lebih parah lagi bini jamaah. Itu. Apa yang terjadi? Kapal siap berangkat. Hari mulai hujan. Dalam surat Al-Ankabut itu, nama banjirnya ada at-tufan, 6 bulan banjir. Habislah, kemana nak berlindung 6 bulan tuh? Yang selamat orang 80 inilah. Maka itu di dalam Al-Quran, kita disebut, ya Bani Adam, anak keturunan Adam. Yang kedua disebut, zurriyatan hamalna ma'anu. Orang-orang, zuriat, orang-orang bersama Nuh. Saya ingat dulu Pak Ketua nanya, apa betul waktu itu habis segala makhluk muka ini kecuali yang bersama Nuh? Bisa jadi karena ini dalilnya. Zuriatan hamal nama anu. Zuriat itu keturunan orang-orang yang bersama Nuh. Jadi kita ini sisa orang 80 itu sudah sampai ke kita tuh. Untung masih bersisa. Itu orang dulu. Maka kita ini dipuji oleh Nabi. Ketemu Nabi Ida. Nengok Nabi Ida, bersama Nabi Ida, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi soleh, bukan soleh DPR. Kaumnya juga model itu. Kalau kau nabi nen, coba keluarkan unta dari batu. Macam mana mengeluarkan unta dari batu? Tapi soleh ini minta kepada Allah, ya Allah keluarkanlah kalau-kalau tu buat nak taat. Belah batu tu keluar untuk besar tino. Weh hebat sirik kau le. Tidak juga kata soleh ini unta Allah. Senin kamu ngambil adik sumur, Selasa jatah unta, Rabu kita, Kamis jatah unta. Tidak juga ditaati. Ngejo unta, terserah nak minum-minum gitu. Marah Allah. Saking kerasnya orang-orang dahulu. Kita kini nih tidak ada keras-keras, kasih duit, lembut gitu. Selesai urusan. Nah itu. Iya, 200 berubah pilihan. Ya. Allah. Nah ini kondisi. Nah jadi wasiat para nabi itu sudah terus sampai ke giliran kita. Nah, yang keempat, urgensi takwa ini, takwa adalah bekal terbaik seseorang. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya juga pernah cerita tentang ini, kisah seorang kiai yang melatih muridnya, karenalah sudah ilmu lah dibagi, kata kiai ujian terakhirnya malam kelak itu.
Ini macam mana kita melaksanakan puasa ini berdasarkan kisah ini lah. Ya, habis Isya bersiap, pakaian yang bersih, kita akan masuk ujian, masuk ke dalam gua, gelap, tidak boleh bawa senjata, tidak boleh alat penerang, apapun bentuknya. Nanti saya periksa, dah habis Isya berangkat. Masuk terowongan ini akan saya tunggu di situ, kata ia itu. Di sini ada yang nunggu nanti, melepaskan satu persatu, kasih jarak berangkatnya itu. Nanti kalau sudah sampai ke situ, saya juga kasih kode. Kamu teriak di ujung mulut gua tuh Assalamualaikum. Baru saya tahu karena gelap sekali. Di dalam gua tuh nanti kalau ada teriakan, mau dijawab, jawab. Tidak mau dijawab, tidak apa-apa. Mau ada ajakan, silahkan. Ada yang bisa diambil, nak diambil boleh. Tidak diambil boleh, silahkan. Masuk satu ke dalam gua tuh, wih, ngerinya tuh. Makan kudai katanya. Dah ada di hijaunya tuh. Ikut aku, dah ada di hijau. Dipijaknya, krok-krok, ngapecak batu, licin-licin dipegangnya. Wah, licin-licinnya ada sebesar bujari, ada sebesar apa nama tinju, ada yang sebesar kelereng. Diambilnya lah untuk batu ketepel jadilah katanya kan. Diisi juga lo paketnya penuh dengan batu tu. Untuk batu ketepel katanya jadilah. Tak pernah masuk ke gua ni gelapnya ni tu. Dia ada di hijau itu kan penuh kantongnya, keluar, Assalamualaikum, Assalamualaikum kata kiai. Duduk situ. Yang kedua masuk, mulai tu juga macam-macam gangguan, bunyi. Tu dia pijak juga situ kan. Apa licin ini katanya. Woi licin yang pegangnya, elok, wah elo, jadilah batu kilir jadilah. Dulu ada pisau orang untuk, nah ini batu kilir namanya tuh. Saya ini kan najamkan pisau tuh. Carinya yang agak besar-besar telapak tangan, jadilah kenang-kenangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat kau, selamat yai. Nah yang ketiga masuk juga, bunyinya sama macam-macam. Neng menginjak-injak, apa nih koral dipegang, batu koral, alang kelicinnya. Ya dia diambil di luar situ banyak koral, ngapo tidak tahu gitu apa isinya dan sebagainya. Jadi ambilnya lah keluar, selamat galau, selamat. Kiai menghidupkan lampu, hidup lampu. Dari kantong yang penuh ini tadi muncul cahaya. Kaget dia nengok, ya emas ini yai katanya kan. Entah kata kiainya, ditengok emas nih yang ditengok kata emas. Untuk siapa ya? Untuk kau lah, kau yang ngambil katanya. Yang megang batu kilir tadi nengok juga, yang emas juga, yang tidak ngambil tadi, ya aku tidak ngambil katanya. Ya resiko kau tidak ngambil. Ujian selesai kata kiai. Jadi ya yang kamu ngambil emas belanjakanlah untuk kau tu lah. Yang ngambil satu, yang tidak ngambil, iya boleh masuk lagi, tidak boleh. Nah itulah kita puasa nih. Ada yang puasa baik semayang tidak, itu tuh. Nah, ada yang puasa itu, ada yang puasa tapi rangkaian amal ibadah dia kerjakan, tadarus, sedekah, jago hati, jago pikiran. Seluruhnya kita ni akan menyesal. Yang ngambil emas banyak tadi, aman tahu nak aku kebot di perut ini. Yang ngambil sebuah juga menyesal ya. Untung ambil sebuah ni, ngapain dak cak lanang ni tadi. Yang ni tak ngambil sama sekali. Aman tahu model ini. Itulah puasa ni. Dikasih kesempatan kepada kita. Dalil ada, ayat sudah, hadis ada, penyampaian. Tapi ada yang begitu. Maka ada yang bertanya tentang ayatnya Pak Ustaz. Orang yang puasa tapi tidak sholat tu tidak diterima puasanya. Aku tidak berani jawab iya atau tidak. Tapi aku jawab dengan dalil. Pertama, Toha 14. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni aqimis sholat li zikri. Akulah Tuhan, kata Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembah aku, dirikan sholat. Satu. Yang kedua, kata almarhum Zainuddin MZ, ada 3 perintah berangkat. Tidak diterima kalau satunya dilaksanakan, satunya tidak. Atiullah wa atiur Rasul. Wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Percuma taat kepada Allah kalau tidak kepada Rasul. Yang kedua, aqimis sholat wa atu zakat. Tidak usah berzakat kalau tidak sholat. Untuk apa sholat kalau tidak berzakat? Itu baru zakat, belum lagi puasa. Zakat aja ditolak kalau tidak puasa, kalau tidak sholat. Nah itu. Kemudian, anis kurli wali waideka. Bersyukur kepadaku dan kepada orang tua. Itu dari ayat. Banyak ayat yang lainnya. Dari hadis. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Tiang aja ada. Itu.
Yang kedua, awalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah as-shalah iza soluhat sawa'ir amali wa iza fasada saib. Pertama diperiksa salat, baik salatnya yang lain diterima, rusak salatnya yang ditolak. Yang ketiga, bainar rajul wa bainal kufra tarkus shalah. Beda muslim dengan non muslim salat. Percuma KTP kita setebal 5 jari, tidak salat. Kita termasuk dalam kategori ini. Itulah jawaban dari kalau orang tanya, apa betul orang puasa tapi tidak sholat, puasanya ditolak. Pacak kita ngasih kesimpulan sendiri. Nah ini takwa. Gitu. Untuk siapa? Untuk kita itulah. Saya pernah tablik musibah di kelurahan titik-titik kota Bengkulu nih. Mobilnya saking baru, platnya masih Indrayan. Yang dasarnya putih, yang angkonya merah. Itu kan Indrayan, plat tes itu. Plat uji coba. Mati pemiliknya tuh. Kata orang, tidak pakai mobil baru. Sayang, jangan. Biarlah diusung baik. Iya diusung akhirnya. Mobil baru ini tidak apa-apa. Nah padahal belum sempat dinikmati kira-kira. Jadi kita ini seluruhnya bakal mati. Apa yang kita punya ini akan tinggal. Yang kita bawa amal kalwado. Kamu tidak ada, habis ni, tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang kita bawa itu. Untunglah kita ni sampai sama-sama tua. Jadi ngapa? Kalaupun kita mati kelak, ada kemungkinan yang tinggal tu nikah lagi, ya ada kemungkinan juga tidak. Biarlah. Tapi kalau kita misalnya masih muda, umur 20 nikah. Bini umur 18 misalnya. Umur 22 kita meninggal. Bini baru umur 20. Umur 20 tahun tuh besarnya kemungkinan masih 99%. Kemungkinan dia akan nikah lagi. Kita mati, bini kita nikah lagi. Dengan lanang lebih ganteng dari kita, lebih segalanya dari kita. Lewatnya makam kita, ditanya, mana kubur laki kau dulu? Ditunjuk pakai kaki itu, no. Habis. Pakai kaki je nunjuk makam kan. Lah ngapa lah berkubur. Nah kalau kita tidak ada amal, apa yang kita bisa? Nah itulah maka Allah wasiatkan wa tazawwadu fa in khairu zadi taqwa. Yang kelima, urgensinya takwa ini perintah Allah. Allah sampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Alat untuk tolong menolong. Tolong menolonglah dalam hal kesabaran dan takwa, dalam kebaikan dan takwa. Masjid Al-Barokah ini punya Allah. Tapi Allah titipkan amanah itu dengan Imam Khatib Bilgarim untuk urusan ibadahnya. Dengan ketua BKM dan pengurusnya untuk urusan pembangunannya. Hanya dapat amanah saja. Kalau kita Timur Indah nih tidak ngisi masjid ini, tidak usah khawatir. Allah kirim orang lain masuk ini. Paling tidak jamaah tabligh ngisinya. Tidak usah kita khawatir, akan ada diisi orang. Nah karena kita di sekitar, maka kita yang ngisi. Yang berpunya bantu dengan dari sisi finansial, dari kos untuk masjid ini. Yang punya ilmu bantu dengan manajemennya. Yang punya kemampuan, hafalannya berjus-jus, akhlaknya bagus, itu kita jadikan imam. So itu tuh. Yang retorasinya bagus, hobi baca, kemampuan komunikasinya mantap, suara bagus, enak didengar, kita angkatnya jadi khatib. Orangnya rajin, nengok sampah dikit buang, nengok kotor dikit, dilapnya tanpa ada pamrih apa-apa, angkat dia jadi gharib. Itu ngapa? Ya orang-orang model ini kan tanpa disuruh dia rajin. Ada orang yang suaranya bagus, napasnya panjang, suruh dia jadi Bilal, itu azan. Nah ini orang-orang yang dibeli, tolong menolong. Aku tidak yang kepacaan apa-apa Pak Ustadz, jadi makmum sini, jadilah. Tolong ngamin baik. Jadi walat dolin amin. Itu ada galau gunungnya kita nih. Sebagai apa kita ada galau. Ngapo? Takwa itu akan balik kepada kita masing-masing. Sebelum saya tutup dengan satu kisah juga. Murid Syekh ini banyak. Salah satu muridnya itu
Lugu tapi cerdas, polos nian lanang nih. Selesai kata Syekh nih, kalian boleh pulang ke rumah masing-masing, ilmu sudah ada. Dengan ilmu yang kalian miliki, satu pesan saya. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayhani hasana tamhuha wa khaliqin nas bihul kana. Pegang yang itu, bertakwalah di mana saja berada, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, bergaulah dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Itu. Orang berilmu pantang minta-minta. Kalau kalian minta-minta, habis harga diri, tidak ada gunanya. Oleh karenanya, tanya dengan mak kamu, apa kerja bak kamu dulu, lanjutkan itu aja. Lanjutkan kerjaan bapaknya masing-masing. Balik lanang polos tapi pintar lugu nih. Ngomong, mak, apa kerja bak dulu? Tidak usah tanya-tanya, kata maknya. Baknya meninggal. Besok tanya, mak, bak dulu apa kerja? La ilaha illallah. Tidak usah ditanya itu, bak kamu lah meninggal. Besoknya tanya lagi, mak, apa kerja bak? Maling, kata mak. Lah mati. Nang apa? Kata guru, kata Syekh, supaya melanjutkan kerja bak. Astagfirullahaladzim. Ini manat guru. Orangnya kan polos, dia ikuti aja. Dia pelajari teknik maling macam mana membuka kunci secara cepat. Itu dia kan, macam mana melompat tidak berbunyi, macam mana naik dari seng. Fasih dia ilmu-ilmu ini nih. Alhamdulillah ya. Akhirnya dia coba nak praktik, nak masuk rumah tetangga, kunci terbuka, lah masuk nih, astagfirullahaladzim. Ini rumah tetangga, menyakiti tetangga bukan cara orang bertakwa. Dah jadi dia masuk rumah yatim piatu, jangan memakan harta anak yatim piatu, lah ada jaminan neraka gitu. Lewat lagi ketemu rumah orang kaya, tidak ada penjaganya. Oh, masuk dia gampang nian. Karena dia paham ilmu-ilmu tentang masalah malingnya, dia tahu yang mana kamar tempatnya makan itu. Dia tengoknya, oh ini, buka ya nian. Macam mana berangkas pacaknya buka, dibukanya tengoknya emas banyak, duit banyak. Dia tahu pemaling apanya yang orang kaya ni tidak pernah mengeluarkan zakat mal. Dihitungnya lah, dia tidak malingnya ngambil zakat malnya baik. Dihitungnya zakat malnya ni itu berapa duit itu ke diselisihkannya, yang ini zakatnya ini zakatnya itu, dia itu asik ngitung itu kan dia pintar. Nah, masuk waktu subuh di lampu tetap di kamar itu, dia sholat qabliyah subuh. Sedang sholat qabliyah subuh nih yang punya rumah bangun, tengoknya pintu kamar harta terbuka, ada lampu, tengoknya ada orang maling. Maling ini nih, tengoknya lanang maling. Selesai lanang tuh sholat, panggil, siapa kau? Tidak usah nanya-nanya, berwudu ini masuk waktu subuh, semayang dulu. Kelak lah kita bahas itu. Kau siapa? Kata, maling. Kelak lah, kita semayang subuh dulu. Berwudu, semayang subuh dulu. Inilah masuk waktu subuh. Takut juga yang punya rumah ini kan badannya cukup sokot dan kan akhirnya kan, silakan jadi imam. Iya ngapa? Ya awak tuan rumah, harus jadi imam tuan rumah. Sudah mati gitu kan, ngikut bahaya gitu kan. Selesai doa, siapa kau kata kan, diterangkan, aku anak si anu. Nah, bapak kau memang pengaling gitu. Nah ngapa kau? Rencana aku nak memang maling katanya. Tapi aku tengok bapak ini dan aku dapat laporan, bapak tidak pernah mengeluarkan zakat mal katanya. Aku nak ngitung zakat mal itu, aku nak ngambil yang itu aja kan. Apa dia zakat? Zakat harta. Nah ngapa? Ada dalilnya, husmin amwalihim tuzakkah wa tuzakkih bihi. Ambil bila perlu paksa. Kalau aku tidak hendak, bapak tahu setrika. Tahu. Ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu akan disetrika. Keningnya, punggungnya, perutnya. Mau bapak? Ngapa? Kening itu tempat bapak mikir. Punggungnya karena bapak bekerja. Perut tempat nyimpan. Daripada disetrika di neraka, lebih baik setrika kini. Itu. Dia harus dia dari mana kau pacak ngitung nih? Aku memang tahu ngitungnya 2,5%. Kita hitung sesuai ini. Cuma sayang belum sempat ini tadi subuh lah masuk katanya kan. Pas hitung kau pas katanya. Dihitung ulang dan sebagainya, pas hitungannya tuh. 6 tahun bapak tidak pernah mengeluarkan zakat ini, zakatnya tuh. Di mana nak diserahkan? Kepada fakir miskin. Diserahkan, bukan hak bapak ini. Panggilnya bininya, mah, bangunkan anak gadis tuh. Bangunkannya, suruhnya pakai sini.
Lah betul nak? Kau belum? Belum. Adalah kau nikah dengan anakku. Yang apa aja itu? Kau urus harta kita nih katanya. Nah akhirnya buah dari takwa ini kembali kepada kita. Cuman kita jangan praktek ini. Konyol kita gebuk orang lah. Kita ini kan tidak sepolos lanang itu. Jadi buah dari takwa itu akan hasilnya kepada kita itulah. Belum di akhirat, di dunia ini akan kita menikmati hasil dari yang demikian. Inilah masuk waktu Isra'-nya. Saya pikir demikian. Sengaja saya sampaikan situ supaya tidak ada pertanyaan. Demikian, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minggu depan boleh kali ya.